Halo Sinekrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Danita. kali ini kita akan membahas sebuah film horor komedi lagi. Yoi. Yang judulnya sekarang Tiba-tiba Setan. Produksi dari SJ Pictures. Untuk sutradara di sini ada Etienne Cesar. Ya, terakhir kita nonton film dia itu di IUEO ya. IUEO dan juga kalau saya nonton yang Pesugihan Sate Gagak gitu. Oh ya. Nanti bakal ada filmnya lagi Etienne Cesar ini dengan tandemnya penulis yang sama Rido Brado. Di film Gak Ada Matinya. Terus di sini juga yang nulis ada Rebecca Enbart juga ya. Karena ide ceritanya dari Rebecca Enbart juga. Banyak case-case-nya yang kita sudah tahu ini orang-orang kecuali yang jadi adik ketiganya Michael. Iya Michael, dan itu saya belum mengenal. Ini tuh mirip Gara-Gara Warisan tapi versi versi horor. Versi komedi juga. Iya, versi komedi. Gara-Gara Warisan juga komedi sih. Tapi gak berasa gak sih komedinya? Tiba-tiba Setan ini menceritakan 3 saudara yang mengunjungi hotel tua milik dari ayahnya mereka gitu. Terus ternyata di sana itu mereka nggak cuma hanya berkumpul biasa, tapi juga mau mencari emas yang katanya disimpan oleh sang ayah sebelum dia wafat ya. Tapi dalam pencarian itu mereka diganggu oleh teror gaib. Kenapa sih setannya ini muncul juga ternyata gara-gara ada penjaga hotel yang main jelangkung ya, yang membangkitkan lagi si roh penunggu hotel itu gitu. Langsung aja kita ke yang oke-nya nih dari film Tiba-tiba Setan ini, menurut kita apa? Dari aku, pertama sih aku suka chemistry Lolox dan Oki ya, yang jadi pasti. Rambo dan Bonar ya. Kayak kawin banget. Emang harusnya mereka emang udah lama lama berteman, udah lama barengan, jadi harusnya pas disatukan udah nggak usah diragukan lagi tektokannya, bahasa-bahasanya kan itu bahasanya cocok udah enak banget mereka kayak ya bahasa mereka sehari-hari aja kayaknya gitu ya. Kayaknya juga mereka jadi mereka aja gitu ya. Iya, diminta untuk jadi coba dikasih situasi, kamu sekarang situasinya kayak gini, ya udah gitu. Jadi kayak meskipun lucunya berasal dari mereka berdua, tapi kita udah merasa seru aja gitu ya, walaupun nggak terlalu banyak. Ya sebenarnya karakter lain juga ada porsi lucu-lucunya, cuman kalau dari Bonar dan Rambo ini pecah sih ya, semuanya berhasil membuat kita tertawa gitu. Pokoknya emang bagian komedinya memang dikasihkan ke Rambo dan juga Bonar. Lolox dan Oki ini. Terus ada lagi? Kalau dari orang sih pemilihan case-nya lumayan ya di sini. Kayak Tante Ginting, terus ada Poppy Sophia, terus Ratu Felisa dipakai juga beneran. Ya ceritanya sesuai gitu, disesuaikan sama ceritanya. Terus ya itu detail-detail kecil yang ditaruh buat si karakter-karakternya juga itu lumayan ngebantu cerita filmnya sebenarnya. Walaupun ya yang ceritanya nantilah kita bahas di kurangnya ada lagi nih. Sama di film ini biasanya emang kalau horor itu suka ada lagu tertentu yang bikin kita jadi inget, jadi berubah nih. Biasanya lagu ini didengar biasa aja, jadi di horor tuh, jadi di film horor tuh jadi kayak serem. Dan di sini ada ya satu lagu jadul ya. Pokoknya yang nyanyinya Vina Panduwinata. Iya, itu lagu jadul. Maksudnya sebenarnya lagu itu tuh nggak ada bergetar hatiku ya. Itu tuh sebenarnya lagu yang nggak ada horornya, tapi pas dimasukin ke film ini jadi keras udah mah hotelnya gitu. Juga ya. Bangunannya juga kan oke, si hotelnya tuh emang kelihatan emang hotel lama, ditambah musiknya itu gitu lagunya, jadi cocok sih menurut aku. Sama tadi mantra juga, aku suka mantranya. Biasanya mantranya jelangkung biasa aja kan, pulang yang tadi antar ini pakai bahasa Inggris gitu. Kayak gitu. Baru aja gitu. Ya itulah nanti mungkin kita bahas itu nanti ada sih soalnya di part lain ya. Itu di sini banyak yang bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan lah sebenarnya banyak. Tapi kalau dari sudut pandang orang ya opini orang jatuhnya kebanyakan malah jatuhnya ke kekurangan. Kayak mungkin langsung aja kita ke kurangnya nih dari film Tiba-tiba Setan ini dari kita ada. Film ini tuh terlalu banyak masalahnya ya. Menurut aku jadi ribet gitu. Karena sebenarnya emang nggak apa-apa ya. Maksudnya banyak juga film yang dalam satu film tuh ngemasukin banyak isu gitu. Dan itu nggak apa-apa. Cuman di sini tuh kayak berasa numpuk banget, berlapis banget dan penyelesaiannya tuh kayak tengah ke akhir ya. Jadi nggak rapi gitu. Menurut aku ini iya, jadi kayak nggak nyaman aja nontonnya, nggak serak aja sih. Gitu. Kalau membahas tadi penyelesaian, ini terkesan ya balik lagi kemalasan bercerita lagi. Soalnya kan penyelesaiannya hanya gitu aja. Terus dengan yang tahu asal usulnya dari yang si bule itu, kayak Kelly
bisa tiba-tiba mantranya pakai itu kayak aduh nah iya. gitu. Pertama tapi kalau mau disoroti orang pertama kalau dia sampai di sebelum kedatangan tiga orang yang kakak adik itu tuh masih enak gitu buat diikutin kan masih fokus di Lolok sama di Okirenga. Nah itu tuh masih ceritanya oh ya udahlah. Tapi pas masuk ke tiga orang ini bahkan pas muncul hantunya Ningsi aja itu teh agak motivasi si Ningsinya juga agak gimana gitu ya. Iya benar. Motivasi ya mungkin Ningsi memang dipanggil menakut-nakuti. Ya maksudnya kan Ningsi memang dipanggil jelangkung jadi dia muncul lagi di hotel itu. Tapi kan sebenarnya kalau diceritain kematian Ningsinya aja karena apa tuh harusnya kan ya memang hantu balas dendam dan pengen kan harusnya tujuan utamanya pengen mayatnya diketemukan dan maksudnya orang yang itunya dipenjara kan harusnya mah gitu ya. Tapi di sini tuh kayak diputar balikin kayak tiba-tiba dendam ke mereka terus tiba-tiba yang pengen anaknya yang si Vero itu. Iya benar, kan aku juga. Lah kan kenapa kecuali misalkan si Ningsi saat dibunuh itu sedang mengandung anaknya si Revaldo itu gitu. Tapi kan enggak juga ya. Iya sama aku juga mikirnya gitu kenapa Ningsi ini mengincar bayi yang enggak ada hubungannya sama dia gitu. Kecuali mungkin nih tadi dia hamil anak yang ngebunuhnya gitu atau mungkin ada masalah apa anak gitu. Enggak ada sama sekali gitu. Tapi entah kenapa dia mengincar bayi yang awalnya sih enggak ya. Terus pas menuju akhir-akhir mau lahiran pingin bayinya lah kenapa gitu padahal itu nggak jelas sih. Sama menurut aku ini tuh kayak bener sih tadi kata Indra kayak muter-muter balikin masalah gitu. Pertama kan harusnya Bonar dan Rambo ini salah karena mereka main jelangkung itu tuh udah salah ya. Terus dia ngundang hantu yang nunggu di hotel itu si Ningsi. Kan itu tuh udah salah ya, maksudnya dia ngundang terus dia nggak ngebalikin lagi, maksudnya kan harusnya ada kayak penutupan ya kalau jelangkung tuh pergi tadi antar gitu. Jadi kan sementara dia ngubah-ngubah mantranya gitu kan. Terus ritualnya juga kan ritual cara mengusir si ini harusnya itu tuh tahu dari mana. Abis itu kenapa jadi kayak si Ningsih yang salah gitu kan. Sebenarnya mah yang salah tuh adalah Rambo dan Bonar yang mengundang mereka. Kenapa jadi si Ningsih yang salah. Habis itu kayak menemukan emas itu dengan cara kayak gitu ya. Habis itu tuh kesannya tuh kayak mereka jadi pahlawan karena menemukan apa kayak misteri pembunuhan dan menemukan emas terus jadi kaya loh. Harusnya kan konsekuensinya kayak gitu kan ya. Jadi kayak berbalik gitu loh. Jadi kayak mereka yang harusnya salah tuh jadi kayak pahlawannya di sini. Menurut aku kurang sih digituin ya. Bahkan kan cara penjelasan ceritanya Ningsih aja itu langsung ya udah aja flashback langsung kayak aduh sebalas ini lah gila. Maksudnya ya kita udah sering dapat film dengan penyelesaian yang dituliskan dengan ya udahlah gini aja biar cepet. Nah ini balasnya tuh padahal di awal-awal ini udah menjanjikan kan, tapi ya banyak detail-detail yang menurut orang kan kalau di gara-gara warisan ini masuk akal karena jatuhnya kayak Gesos ya. Jadi misalkan cuma menyisakan dua karyawan, itu tuh masuk akal. Kalau ini kan hotel, terus yang disisain masa cuma 2 dan karyawan. Dan sebesar itu gitu. Iya kan, itu tuh yang pertama orang tuh, kok ini di hotel kok nggak ada orang lain juga. Terus kalau memang mereka 2 orang di situ kerja, yang ngegajinya siapa? Duitnya dari mana? Kan gitu. Iya, padahal beda kalau kayak hotelnya di apa? Yang waktu itu Doni Damara dan Tio Pakusadewo. Hotel Sakura. Hotel Sakura kan itu. Ini Seroja ya. Iya kan hotelnya masuk akal kecil kayak gitu ya. Tapi kan ini hotelnya gede banget. Gede, nah itu kayak terlalu ini sedikit ya untuk diurusi oleh 2 orang itu kurang gitu. Dan bahkan ini yang pertama orang buat ini idenya Tanta Ginting buat nakut-nakutin adik-adiknya juga ini teh agak kurang. Kenapa tiba-tiba itu harus nakut-nakutin dengan setan biar mereka pergi. Kan harusnya ada image dulu si hotelnya jadi angker karena sepi gitu. Harus ada rumor itu dulu gitu. Jadi kan ya sebenarnya mereka semua tuh males datang ke hotel itu harusnya kan dengan ya udah mangker atau apa terus ya tapi karena ada harta karun itu jadi ya kan itu juga kayak ya kan gampangnya mah dijual aja hotelnya ya sebenarnya dengan selebar itu luas seluas itu kan duitnya bakal lebih banyak gitu.
Dan dia film ini tuh kayak nyeritain dulu apanya, baru kemudian kasih tahu kenapanya gitu ya. Banyak banget yang kayak gitu ya. Padahal Pak nggak apa-apa diceritain dulu di awal buat kita kasih kayak ada bekal nih. Oh ini tuh gini sama kayak tadi mungkin misalnya hotelnya itu ada hantunya. Jadi sepi, terus gara-gara itu makanya kakaknya pengen nakut-nakutin kan masih oke. Ini kan tiba-tiba ya, terus sebelumnya nggak ada penjelasan. Ternyata itu adalah suruhan, itu juga kurang sih jadinya. Terus kayak ini juga si Kelly dengan ngeplanting dia indigo cuma dari bermodalkan yang dari thumbnail ini bule indigo kesurupan kayak aduh. Kurang meyakinkan sih. Iya, memaksakan. Sama dia tuh tahu dari mana penyelesaiannya harus kayak gitu ngusirnya. Iya kan padahal itu tuh bisa dijadi komedi kan. Misalkan dia ngecobain ritual bahasa Inggris kan ini kan bisa jadi nanti komedi. Kan ini setannya Indonesia malah ngerti kan. Misalnya nggak works gitu. Iya nggak works akhirnya cari cara lain. Nah gitu kan ini mah kayak semuanya si Kelly aja yang bisa musnahin si setannya kayak dari dia tidak suka cermin ambil tanah itu karena apa anjir? Iya kenapa bisa tahu? Iya gitu. Harus terus, kayak gitu harus pakai cermin tanahnya harus dilingkarin kan kayak nggak ada petunjuk juga gitu kenapa dia tahu? Padahal kan mendingan biar kasih tahu kenapa si Ningsi kayak gitunya kan si Ningsinya mendingan lebih gampang ya kalau menurut orang mah yang kesurupan ke si Kelly-nya. Iya. Nah jadi ngasih flashbacknya karena si Kelly kesurupan. Itu tuh udah dicontohin di perempuan ala jana baru ya diikutin aja kayak gitu caranya. Ini malah dengan cara yang lebih males lagi. Sayang. Gitu. Ya sama si gedung bangunannya tuh udah oke ya, maksudnya udah jelas ngeliatin kuno gitu, jadul, bangunannya lama, tapi kurang dieksplorasi gitu kayak sebenarnya bangunannya tuh oke kalau ada pencahayaannya gimana atau mungkin lightingnya si hantunya tuh gelap banget, si Ningsi itu terlalu gelap kita nggak lihat make upnya detailnya gimana gara-gara nggak ada pencahayaan yang oke untuk dia gitu atau mungkin ngambil sudut-sudut yang oke kayak misalnya banyak lah ya film hotel yang ikonik yang ngasih lihat lokasi-lokasi oke gitu di hotel. Ini tuh enggak ya disia-siakan. Jadi sayang banget sih hotel sebesar itu bahkan kolam renang itu bisa tuh diulik tuh misalnya kolamnya apa itu cuman bentar banget dan kayak gitu doang gitu sayang banget sih. Dan itu di sini juga mungkin ya karena ini komedi horor mungkin jadi jatuhnya ya si Ningsinya juga ya memang hantu tapi ya digambarinnya jalan aja gitu kan nggak ada kayak melayang atau gimana ya jalan aja kayak langkah kakinya kelihatan bahkan pelan-pelan dulu gitu ya kayak itu juga apa maksudnya pelan-pelan kejar ya kurang sih jadi ketegangannya menurun ya mau takut tuh kayak ragu-ragu pembelaannya karena ini filmnya komedi horor gitu tapi ya sayang sekali aja. Tapi untuk ininya gimana nih? Porsi komedi dan horornya oke nggak? Sebenarnya kalau porsi cukup komedinya emang mungkin pasti lebih banyak komedinya ya karena emang statement dari mereka juga ini kan film komedi horor bukan horor komedi beda sama Warung Pocong kemarin. Yang kemarin lebih banyak horornya daripada komedi. Kalau ini lebih banyak komedinya bahkan ya semuanya dikomediin dan jadinya malah aku ngerasanya horornya kurang sih. Iya, jadi maksudnya ada scene-scene yang harusnya serem jadi kayak enggak dapet. Iya, padahal kan itu maksudnya skandal kematian Ningsi aja kan itu tuh sesuatu yang besar ya harusnya. Terus mereka bisa menguak gitu tuh harus bisa jadi sesuatu hal yang wah juga tapi kayak yang ya udah tempelan aja lah buat jadi ada apa ya ada background ceritanya aja gitu. Jadi kayak ini biar satu masalah ke masalah lain tuh berkesinambungan aja sih, nggak ada kayak pingin nguak misteri itunya tuh nggak ada gitu ya. Dan untuk komedinya mungkin ada beberapa orang yang tidak suka juga. Mungkin karena ada bahasannya kayak bahasannya yang masih toilet jokesnya masih kenceng dan ya wanita-wanita dijadikan objek bercandaan juga masih seperti itu. Yoi, sama ya sih aku juga ngerasa ngomong-ngomong tadi yang jokes-jokes yang agak jorok ini tuh terlalu dilebar-lebarin gitu. Dan ini tuh juga jadi penyelesaian yang ngelama-lamain kan di akhir tuh kayak harusnya udah selesai. Tiba-tiba ada kredit yang nggak perlu tentang itu. Itu tuh nggak penting, nggak perlu dan harusnya udah selesai dari lama jadi kayak ragu-ragu untuk menyudahi filmnya aja sih gitu kerasanya. Padahal kalau nggak ada jokes yang sensual juga ini masih oke aman aja juga sih. Apalagi ini katanya kan 13+ ya. Iya. Berarti yang nonton masih ada anak-anak yang masih sekolah ya. Nggak tahu sih tujuannya kenapa dimasukin gitu. Sayang banget sih. Dan soalnya maksudnya kalau emang mau
di tujuannya dikesituin jokesnya kan bisa pakai apa ya, maksudnya beneran wanita yang memang mengundang untuk itu gitu. Kan kalau bisa dibilang kan ini si Kelly-nya juga nggak terlalu gimana-gimana ya. Kan kayak misalkan dulu deh kita masih zaman-zaman komedi jorok, zaman-zaman kawin kontrak, kayak cek toko sebelah juga kan dulu ada ngegunain Yayen buat objek komedi ceweknya. Nah kan bisa kayak gitu aja gitu ya. Kenapa di sini teh, dan menurut orang mas si Kelly-nya teh nggak terlalu nggak terlalu untuk bisa dijadikan objek seperti itu, tapi di sini kayak dipaksain dan dilama-lamain gitu ya. Jadi kayak banyak banget yang ngulang-ngulang hal serupa gitu di film ini. Ya bahasan tai juga kan di sini lumayan. Ya makanya terus di kredit masih juga ngebahasin itu, sayang banget sih. Gak perlu kayaknya. Sukanya pas ini ngebahas tentang emas di rumah sakit itu loh. Yang pertama ke kakaknya, terus ke Vero, terus ke adiknya. Jadi mereka punya POV masing-masing, tapi dalam satu shot gitu ya. Jadi oke sih menurut aku. Oh, yang emas juga orang sukanya ini, yang pas si Revaldo ngubur si Ningsihnya, ternyata itu disuruh bikin. Oh iya. Sebenarnya untuk ini kan. Untuk kenapa kamu harus bikin besar-besar seperti ini? Sebenarnya kemunculan Joe Project ini oke sih, maksudnya dia tuh sebenarnya serius ya di film ini, tapi jatuhnya lucu entah mengapa gitu, tapi kehadiran dia tuh. Sebenarnya itu juga kan yang pas dia ini mungkin homage buat Sabtu Bersama Bapak di videonya kasih tahu itu ganti-ganti latarnya aja udah. Iya itu kayak parodingin ya, lucu ya. Gitu. Langsung aja ke Cinescore kalau memang sudah. Dari Nita berapa? Dari aku sebenarnya film ini tuh nggak jelek sih ya, tapi belum nyampe dibilang bagus. Jadi sosok gitu, 5,5/10 dari aku. Iya dari aku juga 5,5 aja per 10, soalnya ya sayang banget sih di awal udah oke. Udah oke awalnya. Padahal kayak sampaikan yang itu kan kayak pas komedi-komedi duitnya kirain banyak, ternyata isinya ribuan lucu, itu masih lucu itu. Tapi sayangnya yang pas udah bagian konflik horor dan lainnya itu udah puyeng. Dan mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua. Buat kalian yang emang mau nonton Tiba-Tiba Setan, langsung tonton aja di bioskop. Dan di sana nanti ada itu dikasih trailer yang Reza Artamevia. Iya, next film dia next dari SJI Picture juga. Oke, mungkin cukup sekian dari kita berdua. Sampai jumpa di video-video review berikutnya. Bye-bye.